Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Ridho Seran di channel Opini Pemuda. Baik, kali ini kita akan membahas tentang kehidupan. Beberapa hari terakhir ini saya banyak mendengar keluhan dari teman-teman tentang kehidupan yang mereka jalani. Yang membuat saya itu terdiam dan berpikir keras itu ketika mereka mengatakan hidup mereka itu selalu disetir oleh orang-orang. Saya berpikir begini, kalau hidup seperti itu, kalau hidup kita keputusan kita A, tapi orang lain bilang B, kita ikut B. Kita maunya ke B, orang bilang ikut C. Nah, ini kehidupan macam apa ini? Saya lalu mencoba untuk memberikan solusi dengan mengutip kalimat yang trending di Facebook, Instagram. Itu begini kalimat itu. Tidak usah kita pedulikan apa kata orang, sebab hidup kita adalah tanggung jawab kita. Orang-orang hanya penasaran saja dengan hidup kita. Mereka tidak ikut bertanggung jawab dengan hidup kita. Tetapi yang mereka pertanyakan dan atau macam-macam itu karena hanya rasa penasaran, memuaskan rasa penasaran kita. Sementara yang bertanggung jawab penuh itu adalah kita sendiri. Dengan adanya indikasi seperti itu, sadar atau tidak sadar, kita pasti akan mengatakan bahwa dunia terlalu jahat, dunia terlalu keparat, dan dunia itu terlalu brengsek. Dan hal itu akan membuat kita bertanya, kenapa kita hidup? Kira-kira seperti itu. Saudaraku, teman-temanku semua, jika hidup kita hanya diatur oleh orang lain, maka hidup seperti itu tidak pantas untuk kita jalani. Lebih baik kita mati saja daripada harus diatur. Kira-kira oke, diatur pun gak apa-apa, tapi diatur yang bagaimana dulu. Jangan sampai pribadi saya kau atur. Saya tidak mau. Saya dibanting ke kiri dan ke kanan, keluar lubang, masuk lubang, tetap saya ikut. Itu tidak, itu bukan saya. Jangan hidup seperti itu. Karena kehidupan seperti itu lebih buruk, lebih buruk dari tai kerbau. Jika hidup saya seperti itu, saya memilih untuk mati. Hidup itu harus memiliki prinsip. Hidup itu sementara. Kebanyakan orang yang mengatakan hidup itu sementara, akan tetapi mereka tidak paham arti makna dalam kalimat itu. Hidup itu sementara berarti apa? Berarti ya, kalau menurut saya hidup itu sementara, ya saya hidup sementara, lakukan yang terbaik sesuai apa yang saya inginkan. Setidaknya saya selalu bermanfaat untuk orang lain dan tidak menyakiti orang lain. Itu saja. Dan saya selalu berusaha untuk berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk menghadapi kehidupan yang keparat seperti ini, salah satu kuncinya adalah dengan bersikap bodoh amat atau tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang lain tentang hidup kita. Ini saya tegaskan. Tidak peduli di sini bukan berarti kita melakukan segala sesuatu tanpa memikirkan manusia-manusia yang lain atau saudara-saudara kita yang lain. Ada hal-hal yang harus kita pedulikan dalam kehidupan kita. Salah satu contohnya itu harus tetap hidup normatif. Ada banyak hal yang saya hadapi dengan sikap bodoh amat atau tidak peduli. Ada juga banyak hal yang sangat saya peduli. Dan mungkin 80% yang saya peduli karena itu menurut saya itu baik. Tetapi itu untuk di luar kepribadian saya. Kalau sampai dengan saya itu, minta maaf, saya tidak akan pernah peduli. Dan hidup itu harus seperti itu. Apapun yang terjadi, apapun itu, hiduplah sesuai dengan keinginanmu. Pada intinya itu tidak menyakiti orang lain. Tetapi kalau hanya untuk memuaskan perasaan penasaran saja, ya untuk apa juga? Ada banyak hal itu yang kita perlu peduli. Salah satu contoh itu, kita itu perlu peduli sama keluarga, dan itu harus dan wajib. Apalagi keluarga orang tua, bapak sama ibu. Ibu meskipun sederhana, tetapi di telapak kakinya ada surga. Sering orang bilang di kaki ibu itu kaki ibu adalah telapak kaki surga. Namun di sini saya tidak mengajarkan kita untuk tidak peduli atau selalu bersikap bodoh amat. Tidak. Tetapi kalau kalian mengatakan bahwa saya mengajarkan orang seperti itu, ya bodoh amat, saya kembali bersikap bodoh amat. Apa saya harus memikirkan itu? Pusing saya. Ya itu makanya, atau tetap bersikap bodoh amat gitu.
Memang benar apa yang dikatakan oleh para psikologi. Saya pernah membaca, bukan membaca, menonton di salah satu channel. Saya lupa channelnya apa, tetapi di situ dia mengatakan, ini ahli psikologi. Beliau mengatakan bahagia itu bonus. Bahagia atau tidak, tetap bersyukurlah dan tetap bersenang-senanglah. Tapi dalam batas wajar. Jangan sampai senang kita keterlaluan, sedih kita juga keterlaluan, itu tidak baik. Terkadang kehidupan akan membanting kita berkali-kali. Bagi saya itu baik. Kehidupan jika membanting kita berkali-kali, itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih keras, tegas dalam menjalani kehidupan ini. Karena bantingan keras akan mengajarkan kita untuk lebih kuat dan lebih maju, lebih dan lebih. Sedangkan bantingan yang biasa-biasa saja hanya akan membuatmu tertatih-tatih dan jatuh dan jatuh lagi. Saya mengutip salah satu kalimat di dalam bukunya yang Mark Manson yang berjudul Seni Bersikap Bodoh Amat. Dalam bukunya Seni Bersikap Bodoh Amat, Mark Manson mencoba menguraikan pendapat Buddhisme bahwa ide Anda tentang siapa diri Anda merupakan sebuah konstruksi mental yang sewenang-wenang, dan bahwa Anda sebaiknya melepaskan ide tentang keberadaan Anda sama sekali. Ide atau ukuran yang Anda gunakan untuk menyatakan diri Anda sesungguhnya dapat menjebak diri Anda. Dan karena itu lebih baik Anda melepaskan segalanya. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa Buddhisme mendorong Anda untuk bodoh amat. Ini mungkin terdengar sinting, namun ada beberapa keuntungan psikologis jika kita mau mempraktekkan ini. Ketika kita melepaskan cerita-cerita tentang kita dari kita sendiri, kita membebaskan diri agar benar-benar bertindak dan tumbuh. Artinya, kita harus membebaskan diri dari apa yang dikatakan orang lain tentang kehidupan kita, melepaskan diri dari penilaian orang-orang tentang kita. Sekali lagi saya katakan, hidup kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Hidup orang lain adalah tanggung jawab dirinya sendiri. Tetapi tidak apa-apa jika kita juga ikut bertanggung jawab atas kehidupan sesama kita. Karena hidup yang pantas kita jalani adalah ketika hidup kita itu bermanfaat bagi orang lain. Namun tetap bersikap bodoh amat dan tidak peduli ketika hidup orang lain itu tidak bermanfaat bagi kita. Kita bisa menjalani kehidupan kita sendiri kok. Ngapain kita butuh orang kalau memang orang itu tidak mau membantu atau menolong kita? Diciptakan sama, memiliki 10 jari, mata, telinga, kita diciptakan sempurna lah. Tetapi harus tetap sabar, karena belajar untuk sabar itu sakit, tapi sabar itu selalu membuahkan hasil yang baik. Namun saya percaya bahwa kesabaran manusia selalu ada batasnya. Ketika air matamu dijatuhkan terus-menerus, bertindaklah. Air mata itu terlalu berharga. Air matamu terlalu berharga, tidak pantas untuk dijatuhkan oleh mereka yang sok-sok menjadi bangsat agar terlihat menarik. Mereka yang selalu lupa akan upahmu. Bertindaklah. Kita bukan boneka. Ada 2 sifat yang dimiliki manusia. Pertama, sifat baik. Dan yang kedua adalah sifat buruk. Jadilah kedua sifat itu, tergantung Anda berhadapan dengan siapa. Jangan takut untuk menjadi kedua sifat itu, sebab mati hari ini sama dengan mati besok. Tanamkan keberanian pada diri sendiri saat ini dan mulailah hidup baru, dan genggamlah terus keberanian itu. Baik, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih.